Sekilas budaya masyarakat Mana, Bengkulu Selatan. Sekilas budaya masyarakat Mana, Bengkulu Selatan. Budaya masyarakat Mana, Bengkulu Selatan di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan kini hidup berdampingan suku bangsa Serawai, Pasemah, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, dan Batak. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, terutama warga asli, sedang sebagian kecil penduduk beragama Protestan, Katolik dan Hindu. Menurut sejarahnya, dahulunya penduduk Mana menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat suku Serawai, yang dipercaya adalah suku asli yang mendiami kawasan Mana, yang di masa lalu memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa, sementara suku Melayu umumnya sudah lebih dahulu memeluk agama Islam. Sampai pada saat ini pun masyarakat Mana masih percaya akan kekuatan gaib dan dewa-dewa. Walaupun mereka telah beragama Islam tapi masih terdapat sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisnya. Salah satunya adalah kepercayaan akan mitos yang sangat melekat di sebagian lingkungan masyarakat Mana. Sebagian besar mitos itu hidup dan dikenal masyarakat dan bahkan sama dengan peristiwa historis. Di sekitar abad ke-12 sampai 17 di daerah Bengkulu Selatan terdapat dua kerajaan kecil yaitu Gedung Agung dan Manauriang. Sampai pada akhir abad ke-15 kerajaan-kerajaan kecil ini di bawah pengaruh kerajaan Majapahit yang mengalahkan Sriwijaya pada abad ke-XII. Dalam periode ini rata-rata kerajaan kecil di daerah Bengkulu dipimpin oleh bikau yang merupakan sebutan pimpinan agama Buddha. Kemungkinan besar agama ini masuk melalui kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Setelah Majapahit mundur pada pertengahan abad 16 Islam masuk melalui pengaruh Kesultanan Banten. Sejak saat itu Islam berkembang di Bengkulu secara umum, termasuk di Bengkulu Selatan. Perkembangan agama Islam semakin pesat melalui hubungan dagang dengan kerajaan Aceh di abad 17. Kabupaten Bengkulu Selatan juga dikenal dengan sebutan kawasan Serawai, yang merujuk pada nama suku bangsa asli. Asal nama Serawai dikaitkan dengan dua pendapat yaitu, pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Serawai berasal kata Syawai, yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu Sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Serawai berasal kata dari Seran yang artinya celaka, celakau. Ini dihubungkan dengan suatu legenda di mana seorang anak raja dari hulu dibuang, dihanyutkan, ke sungai karena menderita penyakit menular. Ia lalu terdampar, dan mendirikan kerajaan. Daerah di mana anak raja ini terdamparlah yang kini dikenal sebagai Serawai Kota Mana. Dua kerajaan Serawai terpisah dengan kerajaan Bengkulu, Bangkaulu. Kerajaan ini ditemui antara daerah Sungai Jenggalu sampai ke muara Sungai Bengkenang, namun kerajaan ini akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang disebut Marga. Marga dipimpin oleh seorang datuk dan membawahi beberapa desa atau dusun. Marga-marga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang kini masih dikenal adalah Pasar Mana, Vi Pucukan, Anak Lubuk Sirih, Anak Dusun Tinggi, Kedurang, Ulu Mana Ilir, Ulu Mana Ulu, Anak Gumai dan Tanjung Raya. Namun mereka bersatu atas dasar satu kesatuan dan satu keturunan dan satu rumpun bahasa. Bahasa di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari dua bahasa asli yaitu bahasa Pasemah yang banyak dipakai dari muara Sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur, sedangkan mayoritas menggunakan bahasa Serawai yang merupakan turunan dari bahasa Melayu. Masyarakat Mana, Bengkulu Selatan di masa kini adalah masyarakat yang edang bergerak menjadi masyarakat modern. Meski kini banyak yang hidup sebagai PNS, namun umumnya mereka masih mencari penghasilan dengan bekerja di sektor pertanian, khususnya perkebunan yang menghasilkan beberapa jenis tanaman perkebunan utama seperti kelapa sawit, kopi, karet, coklat, dan kelapa. Selain di sektor pertanian,
sebagian masyarakat Bengkulu Selatan juga mempunyai penghasilan di sektor lain seperti peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan. Kini, di mana juga tumbuh hotel dan pariwisata. Namun sayangnya, potensi wisata di mana masih banyak yang belum dikembangkan. Kota mana? 3 Sekilas budaya masyarakat mana? Bengkulu Selatan. Meski masyarakat mana sedang tumbuh menjadi masyarakat modern, mereka juga masih terikat kuat dengan adat, yang membuat kebudayaan mereka relatif masih terpelihara dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari adanya mitos-mitos yang masih terpelihara kuat di daerah mereka, demikian pula masih terpelihara warisan budaya seperti hukum adat, kesenian adat yang bernuansa religius ataupun upacara adat yang syarat dengan muatan-muatan nasihat dan budi pekerti. Selain itu, terdapat pula upacara-upacara ritual ziarah sebagai bentuk penghormatan dan ibadah masyarakat terhadap para pendahulunya atau untuk para leluhur dan orang tua. Hukum adat, masyarakat mana terdiri atas yang tertulis dan yang tidak tertulis. Aturan yang dipedomani secara lisan memang tidaklah ada sanksi nyata berbentuk kesepakatan hukuman, tetapi bentuk sanksi moral yang lebih menyakitkan dalam jangka panjang bagi pelanggaran aturan itu seperti dijauhi orang dan bicara tidak didengarkan orang. Adapun aturan yang tidak tertulis tersebut seperti istinja, petata petitih, etika, dan norma-norma adat lainnya. Selain itu, di mana juga masih terdapat berbagai kesenian tradisional, yang meliputi kesenian yang bernuansa religius, seperti kaligrafi, tadut, serapal anam. Ada juga kesenian yang merupakan perpaduan antara seni tari, seni musik, dan seni suara seperti berdendang, tembang, DLL. Sedangkan tarian tanpa alat musik ada beberapa seperti tari bubu, tari pisau dua, tari pedang, tari silat, dan juga tari andun ada pada setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Kedurang. Seni budaya mana? Meski kini banyak produk kebudayaan asli yang mulai punah, sebagai implikasi logis dari modernitas, di mana Bengkulu Selatan masih dilaksanakan berbagai upacara adat yang bernuansa agamis dan sakral, seperti upacara adat nundang padi, upacara adat ziarah, upacara sedekah pengobatan, dan upacara adat bimbang. Pada setiap acara adat, masyarakat mengenakan pakaian adat, yang telah disepakati pada zaman Pasirah, jauh sebelum kabupaten ini menjadi tingkat 2. Untuk laki-laki, pakaian yang dikenakan adalah baju lakan dengan kerah belah buluh, detar berwarna benang emas, dan celana warna hitam. Implikasi logis dari modernitas kebudayaan, menurut para ahli, telah menimbulkan 2 gejala, yaitu gejala erosi nilai-nilai tradisional, dan gejala tradisionalisasi. Hal ini mulai tampak pula dalam realitas sosial masyarakat mana. Sebagai contoh, prosesi bimbang gedang di mana yang biasanya dilakukan secara besar-besaran, biasanya kini hanya dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang kemampuan ekonominya tinggi. Gejala erosi nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat mulai pula menimbulkan kesimpangsiuran norma-norma dan kemerosotan nilai-nilai tradisional sebagai akibat modernisasi. Walaupun demikian, bentuk-bentuk seni budaya dan tradisi di mana yang masih ada dan bernafaskan Islam sekaligus bernuansa adat tradisional. Dalam upacara perkawinan misalnya, bagi mereka yang sudah berpandangan modern, merupakan rangkaian prosesi yang panjang dan melelahkan, dan sudah seharusnya ditinggalkan atau dimodifikasi. Namun karena hal itu telah menjadi adat dan tradisi, sebagian besar masyarakat masih melaksanakan prosesi yang panjang tersebut hingga sekarang walaupun membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Sekian informasi dari kami. Bila kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih.